Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helpan Alfardzi dengan NIM C1C021035. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Metode Riset pada mata kuliah Akuntansi Keperlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Baik, lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian riset dan tujuan riset. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Riset yang murni atau mendasar adalah riset yang berkenaan dengan perbaikan terhadap pemahaman mengenai hal-hal yang khusus atau istimewa. Riset menggunakan metode khusus dan mempunyai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 5 tujuan spesifik dari suatu riset. Yang pertama adalah menggambarkan fenomena, yang kedua menemukan hubungan, yang ketiga menjelaskan fenomena, yang keempat adalah memprediksi kejadian-kejadian yang di masa yang akan datang, dan yang terakhir adalah melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Baik, untuk materi yang berikut adalah pengembangan desain. Yang pertama yaitu adalah menentukan lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan biasanya terbatas terhadap satu atau dua pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Alasan biasanya adalah karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis atau tidak mungkin. Keterbatasan utama dari lingkup perencanaan adalah pada aspek dana yang tersedia. Riset perilaku bisa lebih mahal sementara anggaran yang tersedia sering kali terbatas dan lingkup pembelajaran terhadap kebanyakan masalah-masalah penting. Yang kedua adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset atau orang, baik secara individu maupun kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian, sedangkan data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Untuk materi yang berikutnya adalah validitas dan keandalan. Validitas adalah kecermatan atau ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur sesuatu atau secara khusus mengukur data penelitian. Validitas data sendiri digunakan untuk mengukur benar atau salah mengenai data yang digunakan pada suatu penelitian yang bersifat kuantitatif. Ada beberapa jenis validitas. Validitas ini yang salah satunya itu adalah validitas isi atau content validity, mengacu pada bagaimana sebaiknya peneliti menggambarkan dimensi-dimensi dan konsep atau masalah-masalah yang ingin diukur. Validitas isi merupakan pokok pertimbangan untuk setiap pertanyaan yang diajukan dan diukur dalam istilah-istilah yang berhubungan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur. Sedangkan keandalan atau reliabilitas berkaitan dengan apakah teknik-teknik tertentu yang dipakai secara berulang-ulang dapat menghasilkan hasil-hasil yang relatif sama setiap kali dilakukan pengukuran. Suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil dari waktu ke waktu. Aspek lain dari keandalan adalah keakuratan dan instrumen pengukuran. Selanjutnya itulah materi mengenai metode pengumpulan data. Data primer dapat dikumpulkan dengan cara mengamati perilaku, melakukan survei, atau eksperimen laboratorium. Observasi berkaitan terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan perilaku orang-orang yang dijadikan studi. Teknik ini sebenarnya layak dalam situasi di mana orang tidak sanggup untuk menjelaskan apakah mereka bekerja dan bagaimana mereka mengerjakan itu. Yang pertama adalah metode survei. Survei adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan daftar pertanyaan kepada responden. Dalam survei, tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirimkan surat elektronik atau email, menelpon, atau memberikan serangkaian pertanyaan. Ada beberapa manfaat dan kerugian yang berhubungan dengan setiap teknik ini. Untuk metode yang kedua adalah metode observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi merupakan proses pencatatan pada perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Untuk selanjutnya adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanipulasi atau mengontrol variabel-variabel tertentu yang menjadi objek penelitian atau menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Materi selanjutnya adalah memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditemukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen
dalam populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dan merupakan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat apabila tiga hal di bawah ini terpenuhi. Yang pertama adalah populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua adalah penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Yang ketiga, atau yang terakhir itu risiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Baik, materi yang selanjutnya adalah instrumen riset. Yang pertama adalah menjamin kerjasama responden. Desain kuesioner yang baik sangat bermanfaat jika responden tidak bersikap kooperatif terhadap para peneliti yang menghendaki informasi. Karenanya tingkat kerjasama atau tingkat respon menciptakan kesulitan bagi para peneliti untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Jika hal ini terjadi, maka pertanyaan selanjutnya mengacu pada apakah responden mempunyai sikap yang berbeda jika desain kuesioner yang berbeda. Kemudian instrumen yang berikut adalah yang kedua, yaitu menjamin validitas dan keandalan jawaban. Hanya informasi-informasi yang esensial yang seharusnya diharapkan dari responden, para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat bersifat terbuka atau sudah ditentukan kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Kemudian untuk materi yang berikut adalah analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahapan persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Ketersediaan alat-alat analisis memberikan gambaran bahwa suatu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan kadangkala hanya ada satu alat analisis yang digunakan. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai metode riset. Saya akhiri video presentasi saya ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.